Ya. Tapi udah miskin sombong. Hidup lagi, hidup. Itu lihat, deh. Banyak saya lihat kalau saya keluar nanti di situ, gayanya sosok, Terus terang, ada seseorang lu minta duit sama saya nggak pernah saya kasih. Di sini orangnya. Tapi kenapa belakangan saya kasih? Dia sudah merendahkan diri. Opung. Ini kalau sosok bagi siapa dia? Siapa dia? Iya. Haleluya. Saudara dan saya semua ini punya nyawa cuma satu. Nggak ada yang punya nyawa serap. Haleluya. Serap. Makanya kalau ada orang petentengan gitu, saya bilang sama ibu itu, dia bilang bagi aja, bagi daripada rese. Apa bagi-bagi? Ngapain? Berkali-kali. Tapi saya lihat udah berubah, caranya bagus. Sopan kita, senang. Haleluya. Udah sampai gereja tanpa tembok Sri Pintu. Ya, ini puji Tuhan, mereka dulu ini tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Tuhan. Dan pelayanan kita, mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Ini keajaiban Tuhan, ya. Doakan supaya mereka yang tadinya nggak kenal Yesus, mengenal Yesus, cinta Tuhan terus selama-lamanya. Ya, oke. Ya, luar biasa, ya. Hati-hati. Hati-hati. Yang di belakang, no. Hujan tadi ya? Wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Semua nyanyi. Tanpa Yesus di dalamku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidup. Sekali lagi. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan.
Yesus harapan. Sekali lagi. Yesus harapan dalam hidupku. Haleluya. Sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. 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 Yesus harapan. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan yang meriah, yang meriah. Yang meriah, yang meriah. Haleluya. 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 Hadirat urapan kuasamu menguasai kami Tuhan. Menguasai wilayah ini, menguasai Jakarta, menguasai Indonesia, menguasai seluruh bumi. Sehingga kami, tempat ini, dan Jakarta, seluruh bumi dipenuhi kemuliaan Tuhan. Seluruh Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Oh rabasakara labasaka bababasi. Pengurapanmu bekerja, mengalir, 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 mengalir. Kami terima dalam iman, kami terima dalam iman, iman di dalam Yesus, iman di dalam Yesus, iman di dalam Yesus, iman di dalam Yesus yang menyelamatkan kami, iman di dalam Yesus yang menyembuhkan kami, iman di dalam Yesus yang membebaskan kami dari kutuk maut, dari kutuk dosa, dari kutuk masa lalu, kutuk masa yang akan datang. Iman di dalam Yesus yang memerdekakan kami dari segala masalah-masalah kami. Iman di dalam Yesus yang membuat kami menang. Lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Iman di dalam Yesus. Iman di dalam Yesus. Iman di dalam Yesus. Iman di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami punya imannya Yesus. Iman di dalam Yesus. Terima kasih. Di dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Yang meriah. Haleluya. 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 Silakan duduk. Silakan duduk. Iya, haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Haleluya, haleluya. Ya, orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Walaupun saudara sembunyi di tembok-tembok, Tuhan lihat. Haleluya. Makanya lebih bagus jangan bersembunyi. Haleluya. Saudaraku kasih luar biasa. Luar biasa Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Saudara masih ingat Kamis yang lalu saya sampaikan apa? Iman di dalam Yesus, ya. Jadi iman di luar Yesus itu binasa. Iman di dalam Yesus itu yang menyelamatkan. Iman di dalam Yesus itu jaminan, ya, yang memberikan kepastian bagi kita untuk kita bisa terima kerajaan sorga. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Begitu saudara ya. Iya, jadi harus seperti KKR ya di lapangan ya. Walaupun kita ibadah di kolong jembatan, tapi saudara bayangkan ini KKR di lapangan yang luas sekali. Haleluya. 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 Semua hidup itu saudara ya, itu tergantung dengan apa yang kita bayangkan ya. Kalau kita bayangkan susah-susah, ya hidup ini susah. Tapi kalau kita bayangkan yang senang, bahagia, ya hidup ini senang dan bahagia. Iya, jadi ini fata morgana saja saudara ya. Makanya iman di dalam Yesus itu menyelesaikan segala problem-problem yang membuat kita ini saudara merasa susah, merasa ruwet, ribet, sulit ya, dan seterusnya dan sebagainya. Tapi ketika kita punya iman di dalam Yesus, kita bebas. Haleluya. 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 Iya, saudaraku yang kasih, jadi iman di dalam Yesus itu dibuktikan oleh Yesus sendiri, saudara. Ya. Saudara, tidak ada nabi rasul yang pernah memberikan dirinya
secara utuh. Nabi Rasul hanya mengajarkan ini salah, ini benar, itu salah, ini benar. Tapi Yesus, dia memberikan dirinya. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya di Roma 8 ayat 31 32 ya, dia yang tidak menyayangkan dirinya sendiri ya, diberikan buat saudara. Dalam bahasa yang lain ya, sedangkan anaknya Yesus Kristus yang punya segala kuasa di sorga di bumi diberikan kepada saudara. Haleluya. Haleluya. Apalagi yang lain pasti dia kasih, asal saudara punya iman di dalam Yesus. Amin. Saudara, saya harus ulang-ulang ya. Nabi dan Rasul, saudaraku yang saya kasih, mereka hanya bisa menyampaikan firman ya. Dan firman itu bukan dirinya sendiri, tapi Yesus, dia menyampaikan firman, tapi dia sang firman itu sendiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Dia sang firman itu sendiri, saudaraku. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika Yesus ada di bumi ya, dia lihat 5 ketul roti 2 ekor ikan, sementara yang hadir 5.000 orang. Ya, itu baru laki-laki, belum lagi perempuan, anak-anak. Saudara, tapi dia menggunakan kekuatan yang ada dalam dirinya, yang kita katakan iman tadi. Dia mengenada ke atas, dan 5 ketul roti dibagi 5.000 orang, masih sisa berapa? 12 bakul. Haleluya. 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 Saudara, pesta di Kana, saudara, pemimpin pesta sudah kebingungan karena kehabisan anggur. Ya, pelayan-pelayan juga sudah malu karena banyak orang yang belum dapat anggur ya. Tapi Yesus katakan apa? Pelayan, ambil air. Ambil air di tempayan itu. Haleluya. Saudara, kalau saudara jadi pelayannya, berani ambil nggak? Air di tempayan. Bisa saja yang datang waktu itu ada RT, RW, mungkin juga ada setingkat kecamat, kades, wali kota, bisa saja, tergantung ya situasi di Kana itu waktu itu. Artinya saudara, yang hadir bisa aja juga ada pejabat-pejabat setempat. Ya, saudara, bayangkan air itu harusnya untuk cuci kaki. Ya, dikasih ke gelas-gelas. Bayangkan. Saudara aja kalau saya kasih air comberan ke gelas, pasti saudara marah. Bisa-bisa saya dilempar batu. Ya kan? Itu penghinaan. Ya, tapi pelayan-pelayan taat. Dia ambil air untuk cuci kaki tadi, dia bagi dari gelas ke gelas, dari gelas ke gelas. Dan ketika mereka meminumnya, itu bukan air comberan, bukan air untuk cuci kaki, tetapi yang mereka minum adalah anggur. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Jadi saudaraku yang saya kasih, ketika Yesus ya ketinggalan kapal, murid-muridnya sudah jalan duluan. Yesus tanya, ada lagi nggak perahu yang ke sana? Enggak ada. Ya udah, gua jalan kaki aja katanya. Ya. Jadi Yesus jalan kaki. Kenapa Yesus nggak tiap hari aja jalan kaki di air? Kenapa dalam Alkitab cuma 1 kali dia jalan kaki di atas air? Saudara, Yesus tidak akan melakukan sesuatu kalau tidak ada manfaatnya, kalau tidak ada alasannya. Ya, alasannya karena memang nggak ada lagi perahu, dia harus jalan kaki. Alasannya cuma 5 ketul roti 2 ekor ikan, sementara 5.000 orang, dan yang sisanya itu ada laki-laki, ada perempuan dan yang lainnya. Haleluya. Seandainya kalau waktu itu mungkin ada 100 truk makanan, dia nggak buat. Ya, nggak buat 5 ketul roti 2 ekor ikan jadi 5
dimakan 5.000 orang. Jadi waktu Yesus ya suruh ambil air di tempayan, ada alasannya. Karena kehabisan anggur. Jadi Yesus tidak pernah melakukan apapun asal maunya. Harus dia melakukannya ada alasannya. Haleluya. 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 Iya, itu sebabnya saudaraku yang saya kasih, iman di dalam Yesus inilah yang harus kita punya. Yang juga katakan amin. Yang juga katakan amin. Nah, saudara, ketika Yesus bangkit ke sorga, dia pakai iman lagi nggak? Enggak. Iya. Ketika dia sudah bangkit, dia nggak perlu iman. Haleluya. Dia maha kuasa. Kenapa dia perlu iman? Saudara, karena sebagai anak manusia dia harus tunjukkan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang di sekelilingnya, gini loh caranya. Kalau gua nanti sudah mati bangkit naik ke surga, lu pakai iman ini loh. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Lu pakai iman ini. Begitu. Kenapa sekarang saya tidak buka-buka Alkitab supaya waktunya lebih panjang menjelaskan. Iya. Lu pakai iman ini. Haleluya. Haleluya. Jadi iman itu saudara bukan hanya teori, bukan hanya sekedar retorika, bukan juga itu sekedar doktrin, dogma. Iman itu dibuktikan Yesus. Ya. Ketika dia ada di bumi, dia buktikan. Makanya saudara, Yesus ya sampai matinya dia tidak punya harta. Bahkan tanah untuk menguburkan dia pun gak ada. Dia gak punya. Dia numpang. Tanahnya untuk kuburkan itu tanah orang. Numpang. Kenapa saudara? Saudara, kalau orang ya sudah punya iman sempurna, dia sebenarnya tidak perlu apa-apa. Kenapa? Karena apa-apa itu semua punya dia. Karena apa-apa bukan punyamu, kau cari apa-apa. Kalau apa-apa sudah punyamu, kau nggak cari apa-apa lagi. Buat apa-apa lagi? Apa-apa itu udah punyamu. Haleluya. Percayakah saudara kalau Pak Prabowo sampai hari ini ya nggak selalu pegang uang di dompet? Saya percaya. Kenapa? Karena semua aktivitas kegiatan Pak Prabowo ya itu sudah disiapkan. Mau makan, mau hotel, mau pergi kemanapun, semua udah disiapkan. Jadi nggak ada sempat lagi dia ngurusin dompet. Mana mungkin dia, berapa tadi yang kami makan di restoran ini? Nggak mungkin. Itu sudah ada juru bayar, ada tugas masing-masing. Haleluya. Haleluya. Karena apa? Karena dia punya apa-apa. Segalanya dia punya. Haleluya. Haleluya. Itu masih contoh sederhana saudara. Ya, walaupun ada keterbatasan yang Pak Prabowo tidak bisa lakukan, tetapi contoh ini menurut saya sudah bisa membuka wawasan berpikir kita. Ya, bisa membuka wawasan berpikir kita. Iya ya. Presiden ngapain lagi? Ya, dia pegang-pegang duit. Iya. Yang perlu pegang duit saya. Kenapa? Karena sekali waktu saya harus makan itu, minum ini. Betul nggak? Iya. Beli bensin saya bayar sendiri. Untuk etol saya bayar sendiri. Iya. Nanti kalau saya sudah besar, sudah ada sebuah sistem yang mumpuni, yang baik, saya pun bisa saja sudah seperti Pak Prabowo. Buat apa lagi uang? Iya. Yang nyetirin sudah ada, pelayanan sudah dijadwal, terus etol sudah beres semua, tidur bapak di sana nanti, pelayanan jam sekian, jam sekian. Ya ngapain lagi saya pegang duit? Haleluya. Haleluya. Gak perlu lagi. Saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus,
Itulah sebabnya Yesus, dia tidak pernah mau pegang uang, dan dia tidak pernah memikirkan harta apapun. Sebab apa? Sebab dia punya iman yang sempurna, yang mampu mencipta apa saja, kapan saja yang diperlukannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Enggak perlu dia. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi dia cukup aja. Apa ini? Oh, daun pisang. Jadi pisang, dia bisa makan. Oh Pak, mana catatan di Alkitab? Alkitab bilang kalau semua dicatat, nggak muat, saudara. Haleluya. 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 Jadi kalau engkau sudah punya iman di dalam Yesus, hidupmu nggak susah lagi. Hidupmu nggak sengsara lagi. Hidupmu nggak sulit lagi. Kenapa? Karena apa saja yang kau perlukan, kau butuhkan, ketika engkau bicara, itu pasti ada. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Pasti ada. Haleluya. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Kenapa? Karena engkau punya iman yang Yesus punya tadi. Iman yang mencipta. Haleluya. 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 Oh Pak, masa iya Pak kita dikasih iman seperti itu? Loh, Alkitab bilang Roma 8, dirinya saja dia tidak sayangkan, dia berikan buat saudara dan saya. Haleluya. Apalagi iman seperti itu. Ketika dia memberikan iman di dalam dia, dia juga memberikan dirinya. Ketika dia memberikan dirinya, dia memberikan iman. Haleluya. Haleluya. Saudara, tahu nggak saudara kenapa Yesus harus mati di atas Golgota? Ya. Selain tebus saudara yang berdosa, ya. Apa sebabnya dia harus mati di atas Golgota? Untuk menggenapi nubuat para nabi. Terus apa lagi? Untuk menggenapi nubuat para nabi. Terus saudara, kemarin ini ya saya sampaikan di salah satu gereja di daerah Semarang ya. Saya katakan saudara, ya, saya mau tanya saudara, Yesus bisa nggak mengampuni dosa saudara tanpa harus mati di atas Golgota? Bisa. Makanya dia katakan kepada orang lumpuh di Lukas pasal 5, dosamu sudah diampuni. Ahli Taurat, orang Farisi marah. Kok menyamain dirinya dengan Tuhan ini? Mengampuni dosa. Kalau kau sembuhkan orang lumpuh, sembuhkan orang buta, sembuhkan orang tuli, orang bisu, ini no problem, nggak masalah. Tapi kalau kau bilang dosanya sudah diampuni, ini kami protes. Karena kau bukan Tuhan Allah. Tapi selanjutnya Yesus bilang apa? Mana lebih mudah, katakan dosamu diampuni atau berjalanlah. Dan orang lumpuh itu berjalan. Setelah itu baru Yesus katakan sama orang Farisi ahli Taurat, supaya kamu tahu anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi di masa dia di bumi sebelum dia mati di atas Golgota, dia berkuasa mengampuni dosa. Tapi kenapa dia harus mati di atas Golgota? Ya, ada. Kenapa dia harus mati di atas Golgota? Hah? Kasihnya. Haleluya. Kenapa dia harus mati di atas Golgota? Hah? Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih. Iya. Iya. Saudara, kalau saudara ya hanya diampuni dosa saudara, saudara sama dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Haleluya. Dan ibu ini kalau berbuat salah sama saya bisa bilang, ku ampuni kau. Tapi saya tidak mampu menebus manusia berdosa ini.
Haleluya. Jadi Yesus mati di atas Golgota itu bukan sekedar mengampuni dosa, tapi menebus manusia berdosa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu yang tidak ada di agama manapun. Itu yang tidak bisa dilakukan nabi manapun, rasul manapun. Itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Karena saudara, kita ini punya darah sudah kotor. Akibat apa? Akibat dosa. Haleluya. Iya. Saudara tahu? Ya. Banyak makanan-makanan yang kita makanan ini haram. Bukan karena daging babi atau daging anjing. Tetapi makanan-makanan yang kita tidak tahu asal-usulnya bagaimana, ya, itu kita makan padahal itu dari hasil-hasil haram. Iya, kita makan. Makanya ada dosa yang tidak bawa maut, ada dosa yang bawa maut. Iya. Dosa yang tidak bawa maut itu adalah dosa yang sebenarnya kita tidak tahu tetapi kita lakukan. Itu tetap dosa tapi gak bawa maut. Tapi dosa yang bawa maut, kita sudah tahu kebenaran, kita langgar kebenaran. Itu dosa bawa maut. Dosa yang bawa maut, tidak bawa maut, itu tetap mengotori darah kita. Haleluya. Makanya setiap saudara sakit, ya, dokter bisa tahu penyakitmu, itu dicek darah. Baru dokter bisa tahu kadar gula, kolesterol, asam urat dan yang lain-lain semuanya di situ ketahuan. Karena harus dicek darah. Haleluya. Tidak ada darah rasul, darah nabi yang suci. Semua darah rasul, nabi 1, 2, 3 sampai nabi seterusnya. Sampai nabi 24 dan yang lainnya. Haleluya. Haleluya. Sudah berdosa. Hanya ada satu darah yang kudus. Darah yang mengalir dari tubuh Yesus di atas Golgota. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku yang saya kasih, banyak orang gak paham. Mereka katakan kalau Tuhanmu maha kuasa ngampuni dosa, kau harus mati di atas Golgota. Waktu dia belum mati dia sudah ngampuni dosa. Dia berkuasa mengampuni dosa. Tetapi untuk menebus manusia berdosa, dia harus mati di atas Golgota. Mana tepuk tangannya? Haleluya. 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 Bagaimana mungkin saudara, ya, saudara berkata aku sudah ditebus oleh darah Yesus, sementara Yesus tidak tumpahkan darah di atas Golgota. Ya. Saya ulangi lagi, bagaimana saudara bisa berkata saudara sudah ditebus oleh Yesus, oleh kuasa darahnya, sementara Yesus tidak pernah mati di atas Golgota? Itu kebohongan. Haleluya. Haleluya. Saudara, agama hanya mengajarkan engkau diampuni dosanya. Tapi Yesus bukan hanya mengampuni dosa, tapi menebus manusia berdosa. Anda paham? Sebenarnya saudara yang saya ajarkan di sini ajaran tingkat tinggi. Walaupun bahasanya sederhana. Karena saudara, seorang yang cerdas, bahasanya, ucapannya harus dipahami oleh siapa saja. Iya, mau anak kecil, mau orang buta huruf, mau S1, S2, S3 dia paham. Iya, tapi orang Indonesia beda. Semakin kita nggak paham omongan orang, kita bilang dia pintar, dia cerdas. Dari mana lu tahu? Omongan dia gua gak paham. Haleluya. Haleluya. Saya sekarang mau tanya saudara, saudara diampuni dosa atau saudara yang sudah ditebus dari dosa? Kalau saudara hanya diampuni dosa, saudara akan buat dosa dan buat dosa.
Tapi kalau saudara ditebus sebagai manusia berdosa, saudara ditebus, saudara tidak punya kemampuan lagi untuk berbuat dosa. Mungkin ada yang bertanya, Pak, maksudnya tidak punya kemampuan untuk berbuat dosa seperti apa? Begini loh. Dulu sebelum saya bertobat, kalau ada itu ya, dulu sebelum saya bertobat, saya kalau di diskotik itu senang, bahagia. Lilin-lilin putih, terimalah salamku. Senang-senang saja. Tapi setelah saya bertobat, saya sekolah teologi ya, pas waktu itu ada cuti dan saya ketemu teman saya yang belum bertobat. Kebetulan dia mutus 365 waktu itu, saudara. Ya, saudara tahu 365 ya? Rampok. Ya, dia bilang, ini saya ada uang, ayo kita ke diskotik. Diskotik Grogol itu ya. Ayo kita ke diskotik. Saya bilang, saya udah bertobat, saya nggak mau lagi. Udahlah, sekali ini aja, kita kan teman lama. Ya, kamu duduk aja minum aqua aja, atau minum air mineral. Gak usah kamu minum-minum bira, minum-minuman keras. Iya kan? Yang beralkohol, gak usah. Ya, kamu duduk aja. Oke, kalau gitu, saya pikir, saya duduk. Jantung saya rasa mau putus. Dengar suara. Dulu sebelum bertobat, setelah bertobat nggak kuat jantungku. Haleluya. Bukan aku lemah jantung, bukan, tapi ada roh dan hati yang sudah dilahirkan, roh yang sudah dilahirkan atau hati yang baru tadi itu menolak, bertentangan. Hidup yang paling menderita, hidup yang selalu dari hari ke hari bertentangan. Itu paling menderita. Ambil enggak, ambil enggak, ambil enggak, ambil enggak, ambil enggak, ambil enggak. Jangan dosa, dosa, dosa tapi enak ambil. Jangan, jangan dosa, dosa tapi enak ambil. Hidup paling susah menderita hidup yang seperti itu. Itulah orang yang diampuni dosanya saja. Itulah ajaran agama. Dosanya sudah diampuni. Tapi kalau manusia berdosa sudah ditebus. Sepatu ibu ini, ya, digade sama dia. Dia nggak bisa ambil. Oke, saya bilang, Bu, ambil, nggak bisa. Ku tebus ya, silakan, saya tebus. Dia nggak punya hak lagi. Udah saya tebus. Nggak bisa dia bilang maling curi. Udah saya tebus. Haleluya. 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 Jadi saudara harus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Pertanyaan-pertanyaan mereka itu mudah dijawab. Tapi karena saudara tidak di hadirat Tuhan, sering saudara kelabakan untuk menjawabnya. Saya mau kasih tahu. Kalau ada orang bilang dosaku sudah diampuni, jangan bangga. Dan katakan kecil. Dosa saya bukan hanya diampuni, saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku yang sekasih, dia memberikan dirinya. Haleluya. Haleluya. Kalau dia hanya mau ngampuni dosa, dia nggak perlu memberikan dirinya. Dia memberikan dirinya. Dia bukan mati karena paku Romawi. Baca itu Matius 27. Iya, bukan mati karena paku Romawi, tapi karena dia bilang, aku serahkan nyawaku. Haleluya. Haleluya. Di sini ya Pak Are ya. Kalau kita gebukin rame-rame semua, bisa mati. Ya, tapi Yesus sudah dihancurin pakai tombak, pakai macam-macam, semua nggak mati-mati. Ya, darahnya terkucur juga tidak mati. Darahnya terkucur juga tidak mati.
Yang membuat dia bisa mati karena dia berkata, kuserahkan nyawaku. Haleluya. Haleluya. Saudara, makanya saudara yang saya katakan ini sebenarnya dalam. Tapi kalau saudara tidak mau serius, ya saudara anggap ini biasa saja. Makanya yang sering datang lebih awal, itu dia pasti memang haus lapar akan firman. Tapi yang datang akhir bukan haus lapar akan firman. Haleluya. Iya, pasti yang di sono-sono itu khususnya dia rindu lagi. Kamis besok ini pendalamannya apa? Ceritanya apa ini? Haleluya. 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 Makanya saudaraku yang saya kasih, kalau kita masih bimbang, ragu, khawatir lagi, ya, posisi kita ini di mana sebenarnya? Apakah kita diampuni dosa atau kita yang sudah ditebus? Haleluya. Haleluya. Saudara, sampai hari ini darah Yesus itu terus mengalir di atas Golgota. Iya. Ada ilmuwan yang menemukan darah Yesus beberapa waktu yang lalu, darahnya masih hidup, saudara. Darahnya masih hidup, masih seger. Iya. Jadi saya mengambil kesimpulan, ya, darah Yesus terus masih mengalir. Kenapa? Dalilnya apa? Dan alasan saya mengatakan itu kenapa? Dalilnya adalah Alkitab bilang, kau ditebus bukan dengan emas, dengan perak, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Itu dalilnya. Ya, saudara, itu bukan buat saudara saja, tapi buat yang lain-lain nanti yang akan datang. Ini kan banyak di luar sana di jalan raya yang belum percaya. Ketika dia percaya, dia harus dapat darah Yesus juga. Nah, sekarang kalau darah Yesusnya sudah habis, buat saudara gimana buat dia? Haleluya. Haleluya. Bukan hanya Tuhan yang marah, tapi orang itu bisa marah sama saudara. Dia bilang nanti, "Pohan, kau habiskan ya darahnya, gak kau bagi buat saya?" Haleluya. 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 Saudara, kalau saudara rebutan-rebutan makanan, bisa saja ada yang tidak kebagian. Karena siapa yang kuat, dia yang dapat banyak. Tapi kalau saudara rebutan darah Yesus, saudara semua pasti dapat rata. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dapat rata. Yang tolak-tolakan dapat rata. Yang jalan lambat juga dapat rata. Cuma yang jalan lambat hanya paling diomeli sama malaikat. Lambat sekali lo. Udah mau mati lu baru percaya. Udah kakek-kakek, nenek-nenek bau tanah lu baru mau percaya. Waktu masa mudamu sehat-sehat, lu buat hidupmu ini untuk hal-hal yang gak baik, yang gak benar. Menyakiti orang, mau menipuin orang, buat dosa terus. Giliran kakek-kakek, nenek-nenek lu, baru lu percaya. Baru lu buka hati mau terima darah Yesus. Tapi akhirnya apa? Akhirnya Yesus bilang, cut, biarin. Haleluya. Haleluya. Daripada dia nggak datang ke gua, ya dia binasa. Itulah yang kita bilang tadi, kasih Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tadi lagunya kasih Yesus. Haleluya. 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 Ya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bukan manusia sembarangan kita ini. Kita manusia yang sudah ditebus. Yang nebus kita bukan pangkat jenderal bintang 4, bukan gubernur, bukan presiden. Yang menebus kita itu Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Jadi saudara berharga di mata Tuhan. Haleluya. 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 Saudara, saya sangat bangga ya melihat saudara. Kenapa saya bangga?
walaupun saudara ya duduk di bawah kolong dengarkan firman, tapi Anda bisa paham. Kadang-kadang yang di gedung ber-AC-AC itu yang saya ucapkan nggak paham. Iya, tapi saudara ngerti. Luar biasa. Luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya. Nanti ketika kau betul-betul merasakan penebusan itu, maka yang ada dalam hatimu hanya ingin menyenangkan Tuhan. Karena kau tahu kau bukan milikmu lagi. Engkau milik Dia yang menebus engkau. Haleluya. Seperti yang saya rasakan di diskotik itu tadi. Iya. Waktu nyanyian dunia itu dinaikkan, saya nggak tenang. Saya lari akhirnya tadi, saudara. Besok ketemu sama teman saya, dia bilang, kenapa lu lari? Nggak tenang saya bilang. Nggak damai. Dulu lu bisa tenang, dulu lu bisa damai. Gua udah ditebus. Haleluya. Kalau lu kan baru diampuni dosa lu, tiap buat dosa minta ampun, tiap buat dosa minta ampun, tiap buat dosa minta ampun. Haleluya. Kalau yang sudah ditebus beda. Ambil jangan. Ketika dia berani ngambil, bisa satu malaman dia nggak tidur. Karena nyesal. Tuhan, aku berdosa. Haleluya. Tapi kalau yang belum ditebus, yang hanya diampuni dosa, ambil aja. Malam, Tuhan ampuni dosaku. Besok ambil lagi. Ampuni dosaku. Haleluya. Tadi saya sudah kasih contoh. Sepatu ibu tadi sudah digadai, saya tebus, ibu ini nggak berhak. Betul nggak? Haleluya. Haleluya. Saya berdoa saudara-saudara orang-orang yang sudah ditebus. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah Yesus sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kita ditebus dengan darah Yesus. Darah yang kudus. Haleluya. Haleluya. Tidak ada satu pribadi pun yang bisa melakukan ini. Hanya ada yang namanya Yesus Kristus. Maksud saya tidak ada yang lain lagi selain Yesus. Haleluya. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, Alkitab bilang ya, Dia memberikan dirinya itu kepada saudara. Itu saudara bukti bahwa Anda setelah ditebus bukan dibiarin saja. Haleluya. Setelah Anda ditebus, Anda terus dicengkram Tuhan. Anda terus disertai Tuhan. Bahkan Anda terus ya ditinggalin Tuhan. Maksudnya bukan ditinggalin ya. Tuhan tinggal di dalam saudara. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, ya, ada seseorang yang mengaku sudah bertobat ya kepada saya. Sekali waktu saya lihat dia lagi merokok dan mabok. Terus dia bersembunyi, pikirnya saya nggak lihat. Dia lari pelan-pelan menghilang. Saudara, kenapa dia lakukan itu? Karena dia melihat saya. Haleluya. Kenapa dia, saudaraku yang saya kasih, mau melakukan itu ketika saya tidak lihat? Karena dia tidak tahu kalau Tuhan ada di dalam dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Makanya manusia lebih banyak takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah manusia. Iya. Makanya hari ini pesan Tuhan buat semua kita, saudaraku yang saya kasih, ingat baik ya,
Iman di dalam Yesus itu bukan sekedar kita percaya Tuhan, kita beragama, bukan sekedar itu. Iman di dalam Yesus itu artinya saudara betul-betul tidak punya hak atas saudara, karena saudara sudah ditebus oleh Yesus. Sehingga iman Yesus yang tadinya Yesus gunakan di muka bumi, ketika dia bangkit, dia berikan dirinya, dia berikan iman itu kepada semua kita yang mau percaya kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Woi, saya senang lihat Bapak itu. Dia serius. Dia serius. Kenapa dia serius? Saudara, karena dia paham. Haleluya. Kenapa dia paham? Karena dia serius. Hah? Iya. Kalau ada Roh Kudus, orang bisa serius. Kalau nggak ada Roh Kudus, nggak mungkin bisa serius. Tadi nyanyi-nyanyi aja ada yang ganggu-ganggu di belakang. Saya pikir orang ini ngapain capek-capek kemarin. Kalau hanya mau guit-guit orang kan, di Tanah Abang itu kan sempit. Di Tanah Abang itu kan guit-guit orang nggak masalah. Saya pernah belanja ke Tanah Abang tuh, ya. Kalau nggak salah sama istri saya, ya kandas-kandas ke orangnya, jeblot. Mau bilang apa, orang sempit. Kenapa saudara harus kemari? Ini kan tempat kosong. Kenapa harus cari yang dekat-dekat yang bisa guit-guit? Haleluya. Haleluya. Makanya datang kepada Tuhan dengan serius. Amin. Orang-orang sombong akan dihancurkan Tuhan. Mau percaya nggak percaya, lihat saja. Pasti dihancurkan Tuhan. Iya. Saya sering bilang ya, sama orang-orang pangkat, orang-orang kaya, saya katakan, ya, kalau orang pangkat sudah pangkat jenderal, orang kaya raya, tapi kalau sudah sakit pasti gini. Sama. Pak lebih tolong dong. Ya. Iya. Saya bilang sama dia begini, Pak, saya ingat waktu Bapak memimpin pasukan. Waktu itu dia pangkatnya jenderal, bintang 1 Kopassus. Luar biasa, saya bilang. Betul. Makanya saudaraku yang saya kasih, orang-orang sombong itu pasti segera dihancurkan Tuhan. Iya. Orang kaya sombong itu dihancurkan Tuhan masih mending, karena dia masih punya duit. Ya, isinya bilang, "Pak, makan apa, Pak? Makan ikan nggak boleh, makan daging nggak boleh, makan nih. Makan apa, Pak? Bubur yang paling enak dicampur ini. Oh, itu boleh." Iya. "Pak, kemana sekarang, Pak? Ke Ancol lah, mau main-main." Bisa. Ya. Tapi udah miskin sombong. Hidup lagi. Itu lihat. Banyak saya lihat kalau saya keluar nanti di situ, gayanya sosok. Terus terang, ada seseorang lu minta duit sama saya, nggak pernah saya kasih. Di sini orangnya. Tapi kenapa belakangan saya kasih? Dia sudah merendahkan diri. Opung. Ini kalau sosok bagi, siapa dia? Siapa dia? Iya. Haleluya. Saudara dan saya semua ini punya nyawa cuma satu. Nggak ada yang punya nyawa serap. Haleluya. Serap. Makanya kalau ada orang petentengan gitu, saya bilang sama ibu itu, dia bilang bagi aja, bagi daripada rese. Apa bagi-bagi? Ngapain? Berkali-kali. Tapi saya lihat udah berubah, caranya bagus. Sopan kita, senang. Bagi deh. Haleluya. Haleluya. Saudara, ya, saya punya teman. Ya,
dia waktu itu pangkatnya kolonel ya. Dia bilang begini, dia orang Karo. Ya, orang Karo. Dia bilangnya begini, kita tukang tipu mau ditipu lagi, kata. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, orang yang ditakuti itu bukan orang sombong. Orang yang ditakuti itu, yang disegani itu orang yang rendah hati. Iya. Kalau orang rendah hati pasti orang lain segan. Betul atau betul? Tapi kalau petentengan so jago, siapa yang bisa simpati dengan dia, betul nggak? Malah kesal. Sedangkan polisi aja sekarang saudara, mereka sudah belajar humanis. Iya, mereka belajar humanis. Misalnya polisi sekarang datang kemari, dia belajar humanis. Pak Pendeta, tempat ini begini, mohonlah kalau bisa ke sana karena Pak Gibran mau datang, Pak Pendeta, tolong. Nggak berani, ku tembak. Ini udah gembel, nggak punya rumah, tinggal di kolong-kolong. Apaan coba yang kita sombongkan? Apaan coba? Haleluya. Kalau saya mau menyombongkan diri, pasukan pun bisa saya bawa kemari. Iya, tapi saudara, apa artinya semua itu? Iya. Apa artinya? Kita punya Yesus. Yesus lebih hebat dari Brimob. Saudara yang punya handphone, lihat. Klien saya di NTT. Sambutan dansat Brimob, semua Brimob. Lihat tuh. Iya kan? Ada yang lihat kan? Ada yang lihat. Ya jadi kita bisa kerahkan apa sih? Tapi apalah artinya? Itu kan kesombongan. Lebih bagus kita diganggu orang, diam aja. Ya tapi kalau dia colek kita ya. Bukan negara kita, negara hukum, kita serahkan aja. Ya, saudara, kalau kau pukul saya pukul kau, saudara tahu? Udah, seri kan? Pak Puk, tahu istilah Medan, Pak Puk. Oke? Tapi kalau kau pukul saya buat laporan, 1 tahun lebih capek di jeruji. Pukul aja saya coba. Capek kau. Dari pagi ke pagi lagi capek. Dulu saya waktu di penjara, ya, saya pikir mendinganlah saya disiksa 1 bulan bebas daripada 2 tahun hukuman begini. Pagi ke pagi. Padahal masih main capsa loh, boleh. Main capsa saya di dalam. Pakai gelek. Bukan gembel saya di dalam, bukan. Kalau udah resilipis, Bromo Cora itu bukan gembel lagi. Kita punya teman semua, punya banyak. Tapi saudaraku yang saya kasih, setelah saya di dalam Kristus, semua itu saya anggap sampah. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena saya sudah ditebus. Iya. Ada ibu-ibu jualan. Ya. Terus saya bilang, Bu, misi lewat. Dia gini, lewat aja lu. Ya ampun. Saya bilang, orang ini kok sombong amat ya. Error ya. Lagi error ya. Anda yang sudah ditebus nggak bisa begitu. Haleluya. Haleluya. Anda yang sudah ditebus tidak boleh begitu. Bahkan saudara, ya, ketika kita ngomong tidak beraturan, kita ngomong keras, justru kita hancur. Ketika kita ngomong slow, saya berapa kali pernah di stop polisi, ya, pernah ganjil genap, karena itu ganjil saya pakai genap, pernah juga karena saya tidak tahu itu tidak boleh dilewati, tapi saya stop santai. Misi urgen, Pak. Santai aja, siap. Coba saya bilang, weh, ngapain lu stop saya? Wah, Pak, misi Pak, mohon maaf, saya urgen Pak, buru-buru. Silakan. Haleluya. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, tadi saya sudah katakan ya, kita bukan hanya diampuni, tapi kita ditebus. Mampu nggak Yesus Tuhan kita mengampuni dosa kita tanpa harus mati di kayu salib? Bisa. Lukas 5 itu
Dulu saya debat-debat, saya itu Ustadz Sani Munir. Saya bilang nggak bisa, katanya harus mati di atas golgota. Lah ini, haleluya. Supaya kamu tahu, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Haleluya. 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 Iya. Jadi kenapa dia harus mati di atas Golgota? Kenapa? Kenapa, Pak? Menebus manusia yang berdosa. Sebab saudaraku yang saya kasih, hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Nabi, Rasul, mau apapun dia, siapapun dia nggak bisa lakukan itu. Hanya Yesus yang bisa lakukan itu. Karena itu sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Yesus, 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 haleluya. Luar biasa. Saudara, karena besok mau lebaran ya, kita libur ya. Ya. Oke. Iya, oke, kita doa ya. Ya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya bukan hanya diampuni dosanya, tapi saya sudah ditebus. Saya bukan milik dunia, bukan milik dosa. Saya milik Yesus. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus di dalam saya di dalam Yesus. Urapi saya supaya saya menang lebih daripada pemenang. Diberkati, tidak kekurangan. Selalu ada cara, selalu ada jalan yang Tuhan kasih untuk saya bisa hidup berkelimpahan dalam nama Yesus. Amin. Oke ya, silakan. Ada serat makanan, Pak, makanan doain. Awas Jus, pindah Jus. 100 nyampe nggak Bu ini? 100 semua. Cukup ini. Nggak ada 100. Udah yang sudah ke sana. Kasih jalan. Air. Udah. Oh, iya. Saudara buru-buru mau rapat sama presiden kan? Ngapain buru-buru? Emang ditunggu berapa? Santai aja pasti dapat semua. Udah. Takut nggak cukup ini 100 soalnya orangnya. Jangan kasih 2 ya, soalnya 100 orang. Ini orangnya. Itu datang tuh. Itu nggak ada tadi sudah ngapain kan? Ke batu. Ini juga dikit. Pegang batu. Itu biar pikiran lo jadi ke batu jadi nggak berak. Kalau berak sono itu ada mix sih. Iya. Kenapa bikin emosi?
langsung ke sana biar nggak rame. Biar nggak numpuk, biar nggak numpuk. Saya udah jalan-jalan aja ngapain itu orang udah kok. Jalan. Kita udah dikasih ibadah, kita bersyukur ya. Ya. Nah, yang udah jalan. Yang udah jalan ya supaya nggak. Lancar jalannya banyak. Apa lagi nih? Harus dewasa ya, kita udah lama ibadah bertahun-tahun, kalau nggak dewasa lagi gimana? Beneran ya Pak. Udah jalan, yang udah. Udah ada jalan ya. Ya, jalan. Ya. Antri dulu aja Bu, nggak apa-apa. Antar terakhir aja terpal. Ya. Itu diambil dek. Itu minumnya Pak Bu. Jalan-jalan. Papua mana Ibu? Papua ini. Daerah mana? Tadi kok ke sana jalan lu. Itu deh. Oh, Semarang. Masih nggak jelas.